Bogor Story Lovers. Kali ini aku mau ajak kamu masuk ke Kebun Raya Bogor. Tujuanku masuk Museum Zoologi. Nah, dari pintu masuk utama kita jalan lurus saja. Di sebelah kiri kita temui peta Kebun Raya Bogor. Kamu bingung gak baca peta? Tenang saja. Jika bingung ada juga papan penunjuk arah. Nah, dari papan penunjuk arah ini, kita dapat informasi bahwa kita harus belok kiri. Kita ikuti saja jalan ini sampai ketemu papan penunjuk arah berikutnya. Bersih, asri, tertata rapi, begitulah kesanku. Lapangan rumput juga tampak terawat. Wah, ini pasti rajin-rajin tukang kebunnya. Kok ada rame-rame di depan, ada apa ya? Yuk kita samperin, apa yang mereka kerumunin. Sepertinya anak-anak SD sedang wisata. Oh, kayaknya ada tukang jualan jajan. Jualan apa ya? Yuk kita lihat. Jati pengen jajan juga, tapi biarkan adik-adiknya dulu yang jajan. Aku nanti saja. Ada minuman susu, bubble drink, Korean milkshake, telur gulung, burger, corn dan juga teh posi. Kalau kata mereka bahagia itu sederhana. Tidak ada yang dipusingkan dalam hidup selain ujian matematika. Tapi dalam pikiran mereka alangkah enaknya jika aku udah dewasa nanti. Saatnya kembali ke laptop. Teruskan perjalanan menuju Museum Zoologi. Nah, kita udah di jalan yang benar nih. Akhirnya sampai juga di Museum Zoologi. Museum buka tiap hari Senin sampai Jumat buka jam 8 pagi. Hari Sabtu, Minggu dan libur nasional buka jam 7:30 menit. Kita beli tiket dulu ya. Harga tiket hari kerja dan hari libur berbeda. Hari kerja Rp15.000. Hari libur Rp25.000. Let's go kita explore Museum Zoologi. Bangunan Museum Zoologi masih klasik. Sepertinya bangunan peninggalan Belanda. Di kiri kanan pintu masuk terpajang gambar infografis satwa. Berkunjung di sini adalah wisata sekaligus belajar. Di pintu masuk kita disambut oleh kerangka hewan vertebrata. Seolah dia berkata, "Selamat datang di Museum Zoologi." Semua kerangka di sini adalah kerangka asli. Di bagian depan pojok kiri adalah kerangka badak Sumatera. Museum ini menyimpan sekitar 954 jenis fauna yang telah diawetkan. Fauna ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Aku mau masuk ke kelompok burung terlebih dahulu. Hanya saja penerangan terkesan redup, sehingga hewan-hewan kurang jelas terlihat. Banyak adik-adik sedang berwisata sambil mencatat. Sepertinya ini untuk mendukung pelajaran ilmu pengetahuan alam. Burung yang diawetkan dipajang di kotak kaca. Bagian belakangnya dihias menyerupai habitat asli mereka di alam raya. Di ruangan selanjutnya kita lihat penjelasan evolusi burung. Burung-burung yang dilindungi ada di sini. Aku takjub loh lihat ratusan satwa diawetkan. Kita lanjut ya ke ruangan sebelah. Ada apa di sana? Di atas dinding ada tengkorak hewan. Wow, ada kepiting raksasa. Ada penyu raksasa juga. Ada ikan cucut raksasa juga di sini. Eksotis kesannya. Coba tengok ke atas. Ada ikan gergaji digantungkan di langit-langit. Juga ada ikan laut dalam yang lain. Di bawah ikan gergaji banyak ular. Hihi, aku gak berani ambil video banyak. Ngeri serasa masih hidup ularnya. Di atas dinding ada saudaranya cicak. Ada buaya dan ada juga komodo. Cicak-cicak di dinding udah terlalu mainstream. Di sini ada buaya dinding. Lanjut ke ruangan sebelah di sini ada kelompok Pisces. Golongan ikan baik hidup di darat atau di laut. Geser dikit ke samping ada aneka jenis kerang laut. Alangkah maha besar Tuhan yang menciptakan. Membuat satu kerang aja kita tak mampu. Maka apa yang bisa kita sombongkan? Selanjutnya kita disuguhi aneka jenis kupu-kupu cantik.
Warnanya indah warna-warni. Selanjutnya kita sampai ke ruangan keluarga belalang. Belalang dan kupu-kupu dekat letaknya. Mungkin terinspirasi lagu anak-anak. Selanjutnya kita masuk ruangan mamalia. Jangan kaget ya, ada kepala gajah dan badak di dinding. Ada badak dalam kaca. Itu adalah badak asli yang diawetkan. Beratnya lebih dari 2 ton. Bayangkan besarnya badak ini dahulu kala. Ini adalah badak terakhir di Priangan. Ada bekantan monyet hidung panjang asal Kalimantan. Ada juga orangutan. Ada kerangka manusia dibandingkan dengan kerangka hewan, yaitu kera dan orangutan. Ada keluarga hewan pemakan serangga. Ada musang, terenggiling dan juga landak. Ada hewan musang bisa terbang. Ada sapi juga nih. Ada makan dahan yang bisa memanjat di sini. Nah, setelah selesai eksplor Museum Zoologi, di pintu keluar kalian akan melihat kerangka mamalia terbesar di dunia. Ini adalah kerangka paus biru. Panjang tubuhnya bisa mencapai 30 meter. Wajar saja jika manusia pun bisa masuk ke dalam tubuh paus. Panjang kerangkanya berlipat-lipat kali panjang tubuh manusia. Kerangka paus biru ini berasal dari penemuan warga di pantai Priangan Selatan. Ditemukan di bulan Desember tahun 1916. Panjang sekitar 27,25 meter. Bobot tubuh 119.000 ton. Wajar jika paus biru dinobatkan sebagai binatang terbesar yang pernah hidup di dunia. Dalam cerita Nabi Yunus disebutkan bahwa beliau pernah diceburkan ke dalam laut dalam sebuah perjalanan. Takdir Tuhan menyelamatkan Nabi Yunus dengan cara ditelan ikan paus. Selama dalam perut ikan paus, Nabi Yunus terus berdoa dan mohon ampun pada Tuhan. Tuhan menerima doa dan taubat Nabi Yunus. Kemudian Yunus dikeluarkan dan dilemparkan ke daratan. Diyakini bahwa paus yang memakan Nabi Yunus adalah sejenis paus biru, seperti yang kerangkanya di Museum Zoologi Kebun Raya Bogor. Paus biru tidak bergigi. Di dalam rongga mulutnya terdapat alat penyaring. Alat penyaring ini bernama belen. Paus dapat membuka mulutnya lebar-lebar sehingga air laut masuk. Bersamaan itu pula makanan masuk ke rongga mulut. Jadi untuk Bogor Story Lovers yang penasaran dengan museum ini, jangan ragu untuk segera mengunjunginya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.